Setelah sebelumnya, timnas Indonesia gagal untuk melaju ke Olimpiade Paris usai kalah pada pertandingan playoff menghadapi Guinea dengan skor tipis 1-0. Setelah gagal melaju ke Olimpiade Paris, sekarang fokus timnas Indonesia selanjutnya adalah lolos ke babak ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan dua pertandingan tersisa menghadapi Irak dan Filipina pada 6 dan 11 Juli 2024. Untuk mempersiapkan pertandingan lanjutan menghadapi Irak dan Filipina, timnas sepak bola Indonesia akan menggelar laga uji coba menghadapi timnas Tanzania dalam laga persahabatan yang akan digelar pada tanggal 2 Juni 2024 mendatang di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Jakarta. Indonesia saat ini menduduki peringkat 134 dunia, terpaut 15 peringkat dari Tanzania yang berada di peringkat 119 dunia. Pertemuan antara Indonesia dan Tanzania bukanlah yang pertama kalinya. Kedua tim pernah bertemu dalam laga persahabatan pada tahun 1997 di Stadion Siliwangi, Bandung, di mana saat itu Indonesia berhasil meraih kemenangan 3-1 berkat 2 gol dari Kurniawan Dwi Yulianto dan 1 gol lagi dari Fahri Husaini. Salah satu pemain kunci Tanzania yang patut diwaspadai oleh Indonesia adalah Mbwana Samatta. Bomber ganas berusia 31 tahun ini pernah menjadi top skor Liga Champion Afrika pada tahun 2015 dan Liga Belgia pada musim 2018-2019. Samatta juga pernah bermain di klub Premier League Inggris, Aston Villa, pada tahun 2020. Meskipun hanya tampil 16 kali dan mencetak 2 gol. Samatta saat ini bermain untuk klub Yunani, PAOK. Samatta telah mencatat 18 gol dan 6 assist dari 66 penampilannya sejak debut di timnas Tanzania pada Februari 2011 lalu. Tahun ini, Tanzania menorehkan 1 kemenangan, 2 kali imbang, dan 4 kali kalah dari 7 pertandingan yang dimainkan, termasuk 3 pertandingan di Piala Afrika. Laga persahabatan melawan Tanzania ini menjadi kesempatan penting bagi Indonesia untuk menguji strategi dan kemampuan tim sebelum menghadapi Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Hernando Ari dan kolega hanya perlu mendapatkan 1 kemenangan untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Sinteyong sudah memanggil 22 nama pemain untuk melakoni kualifikasi tersebut. Sejumlah pemain yang merumput di luar negeri seperti Ragnar Roratmangun, Tom Haye, Jay Izes, hingga Nathan Jaon turut dipanggil. Pertanyaan sebagian besar supporter timnas Indonesia, di antara 22 pemain tersebut, tidak adanya nama Elkan Bagot yang dipanggil oleh STY untuk memperkuat skuad timnas Indonesia. Sumarji, selaku ketua Badan Timnas Indonesia, mengatakan nama-nama yang sudah masuk dalam daftar skuad sudah sesuai dengan kebutuhan pelatih, sesuai dengan kebutuhan tim pada masing-masing posisi, ujarnya pada Jumat 17 Mei 2024. Menurut Sumarji, saat ini STY belum membutuhkan Elkan lantaran melimpahnya stok pemain lini belakang timnas Garuda. STY belum membutuhkan tenaganya Elkan dikarenakan posisi bek sudah penuh, pangkasnya. Bahkan dalam daftar 22 nama tersebut, STY memanggil 5 nama bek tengah yang merupakan posisi Elkan. Mereka adalah Jordi Amat, Justin Hubner, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, dan Jay Izes. Sementara itu, Martin Paes dan Kelvin Verdong kemungkinan berkesempatan bergabung di skuad timnas Indonesia. Keputusan Sinteyong cuma memanggil 22 pemain cukup mengejutkan, sebab pelatih 53 tahun itu bisa memanggil 25-28 pemain. Namun, Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengatakan sejatinya ada 24 pemain yang dipanggil, 2 nama lain akan menyusul untuk dipanggil. Harusnya 24 pemain, nanti akan ada tambahan 2 pemain lagi, kata Sumarji pada Kamis 16 Mei 2024. Saat ditanya apakah Martin Paes akan mengisi salah satu dari 2 slot tersebut, Sumarji tak mau menjawabnya. Teka-teki dulu menarik, makanya tunggu dulu saja. Saya tak bisa menjawab kalau yang itu, lanjut Sumarji. Lantas,
Seberapa besar peluang Martin Paes dan Kelvin Verdonk untuk bergabung ke skuad timnas Indonesia? STY hanya memanggil 2 penjaga gawang, yaitu Hernando Ari dan Adi Satrio. Biasanya, sebuah tim dan juga kecenderungan Shin Tae-yong selalu memanggil minimal 3 penjaga gawang ke timnas Indonesia. Karena itu, satu slot kiper berpotensi diisi oleh Martin Paes. Kiper 25 tahun ini masih harus menunggu sidang pengadilan untuk membela timnas Indonesia. Sementara itu, untuk Kelvin Verdonk, pesepak bola 27 tahun ini diprediksi bakal mengambil sumpah warga negara Indonesia pada pekan depan atau 2 minggu lagi. Dengan begitu, dia masih memiliki waktu untuk perpindahan federasi. Menarik untuk kita nantikan siapa yang akan mengisi 2 slot tersisa di pemain timnas Indonesia. Mungkin segitu aja dulu video kali ini. Jangan lupa untuk klik tombol like, comment, dan subscribe Asal Sport. Oke, terima kasih. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.